Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat malam untuk kita semua. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah sebelum kita beristirahat atau tidur malam. Sebaiknya kita akan merenungkan firman Allah, dan setiap malam ada renungan firman Allah yang selalu kita dengar. Dan biarlah firman Allah itu selalu menguatkan saya dan saudara, ya, memberikan selalu keteguhan di dalam iman, supaya iman kita semakin hari semakin kuat dan semakin teguh di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah menolong dan memimpin kami di sepanjang hari ini. Kami dapat melakukan aktivitas dan Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kemampuan, terlebih kesehatan. Dan ini semua karena anugerah Tuhan yang kami alami. Dan biarlah ucapan syukur kami keluar dari bibir mulut kami ini, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman Allah. Mari Tuhan menolong kami semua, biar Roh Kudus ada bersama dengan kami, supaya kami dapat merenungkan firman Allah siang dan malam. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang ada di rumah atau mungkin masih ada dalam perjalanan dimanapun berada, biarlah kita akan mendengarkan renungan firman Allah pada malam hari ini, diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Di sini saya beri judul merdeka, ya. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Kalau firman Allah datang kepada saya dan saudara, dia katakan bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Tanggal 17 nanti, ya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memperingati, Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan, ya. Tentunya ada banyak persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan. Itu sebabnya merdeka dalam hal rohani pun kita harus mempersiapkan semuanya. Kalau di sini kita melihat bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi bukan hanya bangsa dan negara kita yang merdeka, ya, yang pernah dijajah, ya. Merdeka artinya melewati hal-hal yang dijajah, ya, penjajahan, sehingga kita boleh melawan semuanya itu dan bangsa Indonesia bisa merdeka. Nah, di sini juga kita merdeka dalam hal merdeka dari setiap rongrongan kuasa-kuasa kegelapan yang selantiasa mengganggu setiap umat Tuhan, ya. Kalau di sini dia katakan di dalam Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi ketika kita menjadi dibudak oleh kuasa kegelapan, ya, tentunya masing-masing kita ada masa-masa lalu, ya, masa-masa yang kelam, ya,
yang sebelum kita mengenal akan Tuhan, ya, kita mengalami hal-hal yang membuat kita itu diperbudak oleh dosa. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, kalau kita sudah dipilih, ya, dari sekian banyak orang untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan, ya, tentunya kita akan dibebaskan oleh setiap belenggu atau yang diperbudak kepada saya dan saudara, yaitu dosa. Tetapi kita sudah tinggalkan itu dan kita akan maju terus sehingga kita dimerdekakan oleh Roh Allah. Roh yang ada pada kita ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita memiliki Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri yang berkuasa di dalam kehidupan kita, yang kita boleh tanggalkan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita datang kembali kepada jalan yang benar, jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Di situ kita akan menerima satu kemerdekaan yang luar biasa. Yohanes 8 ayat 32 di sana dia katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ya. Dalam latar belakang yang kelam, tetapi sekarang ini kita boleh ada di dalam kebenaran firman Allah, dan setiap kita mendengarkan firman Allah bukan sekedar kita hanya mendengarkan begitu saja, tetapi Roh Kudus yang akan membantu kita, yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita boleh merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Seperti yang ada di Yakobus 1 ayat 25, dia katakan bahwa tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang dimerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi firman Allah mengingatkan saya dan saudara bahwa saya dan saudara harus meneliti hukum yang sempurna, ya. Kalau hukum yang ada di dunia kadangkala tidak sempurna, ya. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Tetapi hukumnya Tuhan, dia katakan barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ya. Bukan sekedar kita setiap hamba Tuhan membawakan firman Allah, bukan sekedar kita mendengarkan, tetapi biarlah kita meminta kepada Roh Kudus, Roh Kudus yang akan memampukan, yang akan menuntun kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman Allah dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dia katakan bahwa kita akan berbahagia oleh perbuatannya, ya. Puji Tuhan, masa depan kita cerah karena ada firman Allah. Tidak lagi di dalam perbudakan. Kita sudah dimerdekakan dari setiap perbudakan dosa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia sudah menebus saya dan saudara. Dia tanggungkan di kayu salib setiap kutuk apapun, kutuk penyakit, kutuk kesusahan, kutuk kemiskinan, kutuk yang tidak membawa kita kebahagiaan. Dia tanggungkan itu di kayu salib. Sehingga kita dimerdekakan oleh Roh Kudus. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Biarlah renungan firman Allah pada malam hari ini dapat membuat kita menjadi lagi semangat.
Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah meninggalkan setiap kuk perhambaan, yaitu kuk perhambaan dosa. Kita tinggalkan, kita kembali lagi, kita meneliti kebenaran firman Allah. Kita kembali kepada jalan yang benar, maka kita akan dimerdekakan oleh Tuhan. Kita merdeka karena Tuhan selalu menyertai. Dia katakan bahwa Allah berperang ganti kita, ya. Jangan kita pergi berperang sendiri, tetapi kita serahkan kepada Tuhan setiap hal-hal yang menjadi pergumulan kita atau menjadi satu peperangan iman, tetapi biarlah kita menyerahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Dia yang akan memberikan kita kemenangan. Kita tidak lagi berperang sendiri, karena Allah akan berperang ganti kita. Dan kita akan menjadi pemenang dan merdeka di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Allah pada malam hari ini, ya. Biarlah firman Allah ini kita renungkan bahwa kita akan merdeka terus, ya. Kalau kita meneliti setiap kebenaran firman Allah, membaca firman Allah, bukan hanya mendengarkan juga firman, tetapi biarlah saya dan saudara menjadi pelaku firman. Kita minta kepada Roh Kudus untuk dapat memampukan kita ke semua untuk menjalani akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan, inilah renungan firman Allah pada malam hari ini yang saya bisa sampaikan. Biarlah Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita, selalu bekerja terus. Dan kita minta Roh Kudus itu selalu memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita selalu merdeka di dalam setiap permasalahan atau pergumulan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman Allah pada malam hari ini. Tuhan, merdekakan kami Tuhan dari setiap kutuk-kutuk, setiap perhambaan dosa. Tuhan, mari Engkau beserta dengan kami semua. Besertalah dengan umat-umat-Mu, besertalah dengan hamba-hamba Tuhan, besertalah dengan bangsa dan negara kami, besertalah dengan pemerintahan-pemerintahan kami. Dan tidak lama lagi Tuhan, kami akan juga memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Dan biar juga Tuhan menolong sebagaimana Indonesia sudah menang, merdeka, umat-umat-Mu juga akan merdeka dari setiap perhambaan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, biarlah Engkau ada terus bersama kami dan akan menuntun setiap langkah kami. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak mampu untuk menghadapi setiap persoalan di depan kami. Tetapi kami mau serahkan dalam tangan Tuhan setiap apa yang kami alami. Apakah itu penyakit, bala sampar, atau persoalan perekonomian. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak akan takut dan gentar karena kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan firman Allah ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.